Selamat datang kembali teman-teman. Monosakarida perlu diketahui bahwasanya monosakarida itu adalah karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana, di mana mereka itu tidak akan bisa diubah menjadi karbohidrat lain dengan cara hidrolisis. Monosakarida merupakan gula yang terbentuk dalam bentuk kristal yang padat dan bisa larut dalam air, dan dia tidak akan bisa larut dalam pelarut yang nonpolar. Monosakarida juga dapat diserap langsung dengan sangat mudah dengan alat pencernaan, dan yang paling penting, dia tidak berwarna dan juga berasa manis. Di video sebelumnya kita sempat membahas tentang isomer, di mana isomer adalah apabila rumus molekulnya sama, tetapi mereka punya letak atom yang berbeda, maka mereka akan membentuk isomer. Nah, isomer itu akan membentuk stereoisomer. Kita bisa menghitung jumlah dari stereoisomer dengan mengetahui jumlah dari atom karbon asimetris. Ingat kembali, karbon asimetris itu apabila tangan si karbon itu berikatan dengan senyawa-senyawa yang berbeda. Kita dapat mengetahui jumlah dari stereoisomer sebuah molekul dengan rumus 2 pangkat dari jumlah si atom karbon asimetris tersebut. Kita lihat sekarang, apabila misalnya di sini ada glukosa. Glukosa itu punya 1, 2, 3, 4 karbon asimetris, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah jumlah dari stereoisomer si C6H12O6. Oke. Ada juga istilah lain namanya enantiomer di dalam monosakarida. Enantiomer merupakan optik isomer ataupun bayangan cermin ataupun kayak selfie. Contoh dari enantiomer kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat dari hidroksil dalam tangan karbon. Hidroksil yang ini, letak dari si hidroksil. Apabila letak hidroksil itu berada di sebelah kanan, berarti dia dextro. Ataupun D-enantiomer. Apabila dia berletak di sebelah kiri, berarti dia lepro L-enantiomer. Di sini contohnya ada gliseraldehid. Yang ini kita lihat hidroksilnya di sebelah kanan, berarti dia D-gliseraldehid. Yang ini di sebelah kiri berarti L-gliseraldehid. Ini gampang kita bisa membedakannya karena jumlah dari karbon asimetrisnya itu hanya 1. Tetapi di sini kita lihat ada lebih dari 1 karbon asimetris. Bagaimana cara kita untuk memberi nama D dan L enantiomer ini? Apa kita sama kayak yang ini, cuma yang paling dekat dengan grup aldehid? Berarti kalau begitu kita lihat yang ini. Hidroksil sebelah kanan berarti D. Yang ini juga hidroksil sebelah kiri berarti D. Iya. Ini kebetulan aja benar, tapi sebenarnya tidak begitu. Yang perlu diperhatikan adalah letak hidroksil yang paling jauh dari gugus aldehid ataupun gugus keton. Di sini letak yang paling jauh terletak pada ini hidroksil yang ini. Ini juga sebelah kanan berarti D glukosa. Ini juga sama. Yang paling jauh dari aldehid, yang paling jauh berarti ini sebelah kiri. Ini namanya L glukosa. Selain itu ada juga istilah epimer.
Epimer adalah apabila si stereoisomer itu dia yang berbeda dalam letak gugus hidroksil hanya pada satu karbon asimetriknya. Kita akan bilang tadi kalau isomer itu molekulnya sama, tetapi letak dari karbonnya, letak dari hidroksilnya, letak dari atomnya yang berbeda. Salah satunya yang berbeda. Nah, epimer itu apabila satu hidroksil yang berbeda. Hidroksil yang berbeda. Oke, kita lihat misalnya di sini ada contoh manosa, subglukosa, dan galaktosa. Apabila kita lihat dari D-manosa dan D-glukosa ini, kita bisa mengetahui. Sekarang kita lihat hidroksil yang berbeda. Misal di sini, kalau kita lihat ini, hidroksil yang ini sama. Letaknya sama. Ini hidroksilnya, letaknya juga sama. Ini juga sama. Iya kan? Nah, yang beda, di sini di sebelah kiri ada hidroksil, tetapi di glukosa, di hidroksil itu sebelah kanan. Berarti itu berbeda. Dikarenakan itu, antara D-manosa dan D-glukosa memiliki hidroksil yang berbeda pada karbon nomor 2. So, karbon 2 D-manosa dan D-glukosa adalah epimer. Contoh lain, glukosa dan galaktosa. Misalnya kita lihat di sini. Antara glukosa dan galaktosa yang berbeda adalah di karbon nomor 4. Bisa dilihat dengan jelas. Hidroksil di glukosa, di galaktosa di karbon nomor 4 ada di sebelah kiri, sedangkan hidroksil di glukosa pada karbon nomor 4 ada di sebelah kanan. Maka oleh itu, antara D-glukosa dan D-galaktosa memiliki karbon 4 epimer. Selain itu ada namanya anomer. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang karbon asimetrik. Ini kan karbon asimetrik dari si D-glukosa, ada 4. Apabila, ingat kembali saat di dalam larutan, bentuk Fischer akan berubah menjadi bentuk Haworth. Apabila si karbon nomor 1 yang merupakan bukan dari karbon asimetrik membentuk saat di dalam air membentuk ke dalam piranosa ini, maka dia akan berikatan dengan si hidroksil dari karbon nomor 5. Masih ingat dari video sebelumnya. Maka di karbon nomor 1 ini disebut dengan karbon anomer. Oke. Karbon anomer apabila saat ikatan tersebut antara karbon nomor 1 dengan hidroksil karbon nomor 2, hidroksilnya berada di bawah, maka itu menjadi alfa. Apabila hidroksilnya di atas, maka menjadi beta. Oke. Perlu diingat bahwa anomer akan memberikan 2 kali lipat, isomer yang baru. Karena bisa dilihat di sini, yang pertama dari D-glukosa. Nah, dari D-glukosa keluar ada senyawa baru lagi, alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh dari aldosa. D-gliseraldehid merupakan contoh karbohidrat yang paling kecil, yang paling sederhana. Bisa lihat di sini, dia hanya memiliki 3 karbon. Dari 4 karbon ada contoh dari eritros dan treos. 5 karbon ada contoh ribos, arabinos, xylos, dan lisos. Dan
yang 6 karbon yang sering kita ketemukan di sini ada contoh alos, altros, glukos, dan lain-lainnya. Selain itu, ini ada contoh dari ketosa. Perlu diingat, dihidroksiaseton adalah satu-satunya karbohidrat yang tidak memiliki enantiomer, yang tidak memiliki, yang tidak memiliki karbon asimetris. Oke. Contoh di sini dari yang sering kita ketemui dari ketosa ada ribulos dan fruktos. Sampai di sini tentang pembahasan kita tentang karbohidrat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye.